Ivna Kambolina lahir pada tanggal 18 Desember 1998 di Primorsky Krai, Rusia. Dia mengambil nama keluarga ayah tirinya Palenkova dan dipanggil dengan nama panggilan Rina. Dia suka main game, naik transportasi kereta api, anime, dan punya kesukaan terhadap gore. Dia terdaftar di Far Eastern Technical College di Zurich dengan gelar di bidang jaringan komputer dan merupakan drummer berbakat dalam sebuah band bersama teman-temannya yang diberi nama berdasarkan anime Netless. Hubungan Rina dengan ibunya, Yana, tegang. Dia sering mengatakan ke teman-temannya bahwa ia nggak ingin pulang ke rumah ibunya. Dalam percakapan dengan seseorang yang nggak dikenal, Rina mengeluhkan pertengkarannya dengan ibunya dan berharap ibunya mati. Orang tua Rina bercerai saat dia masih muda. Ayah kandungnya, Igor, meninggalkannya dan mereka jarang komunikasi. Hoodie kotak-kotak merah yang dia kenakan saat menghatamkan filmnya adalah hadiah dari Igor. Hoodie tua tapi Rina sering memakainya. Pengabaian Igor itu diyakini sebagai pemicu depresi Rina. Sebelum Rina bertemu Alexei, dia udah punya pikiran untuk menghatamkan filmnya pada tahun 2014. Rina memberitahu temannya bahwa dia merasa terisolasi dan jauh dari semua orang. Saat berada di jembatan Vladivostok pada bulan Februari 2015, teman-temannya yakin bahwa Rina bermaksud untuk melompat, tapi nggak jadi. Awalnya, pertemuan dengan Alexei tampaknya bermanfaat bagi kesehatan mentalnya. Meskipun Rina biasanya pemalu dan gak menarik diri di sekitar orang-orang yang gak dikenalnya. Rina banyak bicara dan ceria saat sendirian dengan orang-orang yang dekat dengannya, terutama Alexei. Dia akan bergantung padanya dan gak sering keluar tanpanya. Tapi ibu Rina gak menyukai perubahan yang dilihatnya pada putrinya, yang mungkin memperburuk ketegangan di antara keduanya. Rina mulai membuat tindikan, berpakaian berbeda, dan meniru perilaku Alexei. Salah satu teman Rina mengklaim bahwa dia adalah seorang sosialis nasional, tapi menekankan bahwa Alexei adalah orang yang mempengaruhinya karena dia memiliki keyakinan yang sama. Teman-teman Rina mengklaim bahwa Alexei berselingkuh dan bersamanya untuk membuat mantannya cemburu. Temannya yang lain mengatakan perasaan Alexei tulus, meskipun hubungan mereka sering bergejolak. Apapun itu, Rina mengandalkan Alexei untuk stabilitas mentalnya dan memberitahu seorang teman bahwa satu-satunya alasan dia belum menyelesaikan filmnya sendiri adalah karena Alexei. Rina menceritakan kepada temannya bahwa dia kecewa dengan kehidupan dan gak melihat jalan keluar lain. Pada tanggal 21 November 2015, Alexei dan Rina berpisah untuk terakhir kalinya. Meskipun demikian, orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa Rina tampak bahagia, tersenyum dan tertawa kayak biasa. Tapi pada pagi hari tanggal 22 November, dia berjalan ke rel kereta tempat dia kemudian menghatamkan filmnya dan mengunggah postingan terakhirnya. Setelah itu, Rina mengirim pesan singkat selamat tinggal kepada beberapa temannya. Teman-temannya nggak nyadarin betapa seriusnya situasi itu dan nggak ngerti apa sebenarnya yang dimaksud Rina. Rina menceritakan rencananya kepada temannya, Boris, tapi kayak banyak orang lain, Boris nggak nganggap serius, dikira bercanda. Sayangnya, Rina tetap melanjutkan niatnya. Sekitar jam 10.30 sampai 11.30 siang pada tanggal 23 November 2015, dia mengakhiri filmnya. Saksi mata yang menyaksikan mengatakan bahwa Rina sangat bersemangat. Rina melempar jaket dan ranselnya, mengenakan headphone, menjatuhkan diri ke depan dan menahan tubuh dengan kedua tangannya, kayak sedang ngelakuin push up. Rina lalu meletakkan lehernya di atas rel. Masinis kereta melakukan pengereman darurat, tapi akhirnya dia terpenggal. Masinis tersebut kemudian berhenti dari pekerjaannya karena trauma tersebut. Upacara pemakaman Rina dilaksanakan pada tanggal 27 November 2015, 3 minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-18. Sekitar 150 orang hadir. Seorang teman yang hadir mengatakan bahwa kepala Rina dijahit ke tubuhnya. Rina ditutupi kerudung tapi wajahnya terlihat. Ibu Rina meninggal pada tanggal 6 Januari 2023 di usia 51 tahun karena komplikasi jantung. Setelah putrinya meninggal, ibunya dihantui rasa bersalah yang mendalam dan percaya bahwa dia adalah ibu yang buruk selama bertahun-tahun. Mereka yang mengenal Rina semuanya mengatakan hal yang sama. Alasan Rina menyelesaikan filmnya karena masalah hubungannya dengan pacarnya dan ibunya, dan dia menderita masalah kesehatan mental. Baik, sekian untuk pembahasan kali ini. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.